Sosok cantik duduk di kursi dengan agak terkendali di aula. Wanita itu mengenakan pakaian hijau pucat. Tubuhnya yang cantik dengan lekuk tubuh yang memikat tampak sangat mempesona sambil dibungkus di bawah pakaiannya. Namun, wajah cantik itu tampak sedikit kuyu jika dibandingkan dengan masa lalu. Mata indahnya itu akan berulang kali menyapu keluar aula ketika dia mengambil cangkir teh. Berderak, sementara dia duduk dengan gelisah, pintu aula yang tertutup rapat perlahan dibuka. Segera, sosok muda yang akrab perlahan berjalan masuk. Mata cantik Nalan Yanran memperhatikan pemuda itu, yang mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Emosi yang rumit melintas di matanya. Dia secara alami telah mendengar tentang hal-hal mengenai Xiao Yan di dataran tengah selama tahun-tahun ini. Tidak ada yang bisa berharap bahwa yang terakhir benar-benar akan dapat melakukannya dengan sangat baik untuk dirinya sendiri dalam Central Plains ini yang dipenuhi dengan banyak ahli setelah mereka berpisah di Heavenly Mountain Blood Pool saat itu. Meskipun hatinya memiliki beberapa kepahitan yang tidak diketahui, Nalan Yanran dengan cepat menekannya. Saat ini dia juga bukan lagi gadis yang sentimental sejak saat itu. Dia jelas menyadari betapa besar kesenjangan yang dia miliki dengan Xiao Yan sekarang. Semua berbagai arogansi miliknya di masa lalu benar-benar tidak berguna di depan pria ini. Apakah kamu tidak apa-apa? Kamu sudah pergi ketika aku keluar dari Bloodly Mountain Blood Pool saat itu. Xiao Yan berjalan ke aula. Dia menatap wajah Kuyu sebelum menghela nafas di dalam hatinya dan dengan lembut bertanya. Aye, aku punya sesuatu untuk dilakukan saat itu. Karena itu, saya tidak dapat tinggal. Nalan Yanran mengangguk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya sebenarnya merasa sedikit cemas ketika dia berbicara dengan Xiao Yan. Jenis kecemasan ini kemungkinan berasal dari status dan kekuatan mereka saat ini. Soal Banseng muncul di Falling Star Pavilion sudah menyebar liar di Central Plains. Meskipun seorang ahli level ini sangat jauh dari Nalan Yanran, dia masih mengerti arti level ini. Bahkan jika seseorang tidak menyebutkan bahwa Banseng adalah guru Xiao Yan, hanya kekuatan Xiao Yan saat ini saja sudah cukup baginya, yang telah mengandalkan kekuatan dari pool darah gunung surgawi untungnya terobosan ke kelas Douzong, untuk mencari, Aku pikir sesuatu telah terjadi padamu untuk datang ke Falling Star Pavilion untuk mencariku kali ini, bukan? Hati Xiao Yan memiliki semacam perasaan yang tidak diketahui ketika dia melihat sikap Nalan Yanran yang agak gelisah. Wanita di depannya ini seharusnya menjadi wanita yang akan menemaninya seumur hidupnya. Namun, mereka akhirnya hampir menjadi orang asing. Tangan Nalan Yanran menegang ketika dia mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berbicara, saya ingin meminta Anda untuk membantu guru. Seperti yang diharapkan, hati Xiao Yan juga berdetak kencang ketika mendengar kata-kata ini. Tatapannya terfokus saat dia dengan lembut berkata, bicaralah dengan jelas. Wanita itu, yang pernah menjadi orang paling mulia di Kekaisaran Jiama dan merupakan orang pertama yang memiliki hubungan ambigu yang menarik dengannya, akhirnya memiliki cukup banyak bobot dalam hati Xiao Yan. Saat itu, dia adalah musuh dengan Misty Cloud Sect. Menjadi kepala Misty Cloud Sect, dia tertangkap di antara mereka berdua. Rasa sakit karena harus memilih adalah sesuatu yang hanya dia sadari dengan jelas. Setelah itu, Xiao Yan telah kembali dan menghancurkan sekte yang telah merawatnya. Awalnya, dia harus membenci Xiao Yan. Pada akhirnya, bagaimanapun, dia memilih untuk pergi jauh dan meninggalkan kekaisaran yang memberinya kenangan pahit. Mengikuti kedewasaannya saat ini, Xiao Yan, yang telah kehilangan kekuatan sejak saat itu, juga secara bertahap memahami beberapa rasa sakit yang dia rasakan. Ada sakit hati dan permintaan maaf yang tidak jelas di hatinya. Dia tidak pernah muncul selama tahun-tahun ini. Meskipun Xiao Yan mengerti bahwa dia, yang berada di Central Plains, pasti mendengar beberapa rumor tentang dia tidak pernah datang untuk menemukannya. Wanita yang tampaknya kuat ini, yang memiliki hati lemah, tampaknya hanya bisa menggunakan metode ini untuk melarikan diri dari rasa sakit yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Aku telah bertindak sendiri dan datang, awalnya, guru tidak mengizinkanku untuk datang dan mencarimu. Nalan Yanran tertawa getir. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Mengingat karakter Yun Yun, bahkan jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan dia tidak akan datang dan mencarinya. Wanita ini keras kepala sampai-sampai dia sakit hati.
Aku seharusnya memberitahumu terakhir kali. Segera setelah guru dan saya tiba di Central Plains, kami akhirnya bergabung dengan Sekte Bunga. Nalan Yanran perlahan menjelaskan, sekte ini sedikit unik. Itu hanya menerima perempuan. Selain itu, ia tidak memiliki agresi yang kuat seperti faksi lain. Jika seseorang menggambarkannya, itu hanya sekte pertapa. Petik 2. Xiao Yan sangat setuju dengan hal ini. Dibandingkan dengan sekte langit yang mendalam, yang merupakan salah satu dari dua sekte, sekte bunga memang menyimpan profil yang jauh lebih rendah. Kami bergabung dengan sekte ini hanya karena guru menyukai suasana di sana. Karena itu, dia mengambil posisi penatua tamu. Guru dan saya tinggal di sana untuk waktu yang lama. Awalnya, jika tidak terjadi kecelakaan, seseorang seperti guru dan saya tidak akan menimbulkan banyak riak di dalam sekte bunga. Lagi pula, dengan kekuatan kita hanya bisa dianggap rata-rata di dalam sekte bunga. Petik 2. Senyum pahit juga muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia melanjutkan, situasi ini kemungkinan dimulai pada tahun kedua setelah guru dan saya bergabung dengan sekte bunga. Pada saat itu, guru dan saya menemukan sebuah gunung di dalam wilayah sekte bunga untuk tinggal. Biasanya, tidak ada yang datang mengunjungi kami. Awalnya, kami berdua juga berpikir bahwa kami berdua adalah satu-satunya di gunung. Namun, siapa yang bisa berharap bahwa guru akan menemukan gua ketika dia berkeliaran secara acak? Ada seorang wanita tua, dengan kaki lumpuh di dalam gua. Petik 2. Beberapa fluktuasi juga naik di mata Xiao Yan ketika dia mendengar ini. Temperamen wanita tua ini rumit dan aneh. Dia langsung menggunakan tangannya untuk menyerang guru dan mengirimnya terbang setelah menemukannya. Guru menderita beberapa luka karena ini. Namun, dia tidak hanya tidak marah tetapi bahkan telah mengirimkan makanan untuk wanita tua itu setiap hari. Pengiriman ini berlangsung selama 2 tahun. Setelah 2 tahun, wanita tua itu akhirnya rela meninggalkan gua. Dia tinggal bersama kami selama setahun. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Mengirimkan makanan selama 2 tahun. Memikirkan bahwa Yun Yun sebenarnya berhasil memikirkannya. Betapa baiknya seseorang harus melakukan ini. Petik 2. Setelah wanita tua itu tinggal bersama kami selama 1 tahun, emosinya menjadi jauh lebih baik. Pada saat itu, kami akhirnya menyadari bahwa dia menyebut dirinya Nenek Hua. Namun, kami tidak yakin dengan apa yang dia lakukan. Selain itu, kami tidak menemukan bahwa dia adalah seorang ahli. Nalan Yanran menghela nafas. Namun, nenek tua ini sepertinya tidak bisa hidup lama. Dia telah mencapai akhir hidupnya setelah tinggal bersama kami selama setahun. Namun, ketika dia hampir mencapai batasnya, dia menggunakan teknik aneh tanpa menjelaskan apapun untuk menyegel semua dokinya di dalam tubuh guru. Selain itu, dia bahkan memberi guru tablet batu giok dan memintanya untuk menjadi kepala sekte bunga. Nalan Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan, yang telah membuka mulutnya, ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia tertawa getir, apakah kamu menganggapnya aneh? Kami juga merasa bahwa itu tidak dapat dipercaya pada saat itu. Guru secara pribadi telah memeriksa nenek Hua ini ketika menyelamatkannya. Tidak sedikit pun dari doki dalam tubuh yang terakhir. Namun, dari penampilan nenek Hua di hari terakhirnya, dia jelas orang yang sangat kuat, yang kekuatannya ada di puncak kelas Dozun. Mulut Xiao Yan bergerak. Dengan secara acak menemukan tempat tinggal, seseorang benar-benar berakhir dengan pertemuan yang beruntung. Apa yang disebut keberuntungan? Ini keberuntungan. Dibandingkan dengan ini, Xiao Yan, yang telah berlatih dengan pahit, hanya bisa menemukan batu dan menjatuhkan dirinya sampai mati. Guru tidak berdaya menghadapi situasi mendadak semacam ini. Namun, dia tidak tertarik menjadi ketua sekte bunga apapun. Karena itu, setelah mengubur nenek Hua, dia terus tinggal di tempat itu. Siapa yang bisa menduga bahwa penjabat kepala sekte bunga akan tiba-tiba muncul setengah tahun yang lalu dan meminta guru untuk menyerahkan tablet batu giok kepala. Guru tidak ingin ikut campur. Karena itu, dia menyerahkan tablet batu giok itu setelah berpikir. Pada akhirnya, wanita itu datang mencari kami segera setelah mendapatkan tablet batu giok. Kali ini, dia menginginkan doki dari Granny Hua yang tersegel di dalam tubuh guru. Kemarahan muncul di wajah Nalan Yanran ketika dia berbicara sampai saat ini.
Jelas, dia sangat geram terhadap wanita ini yang menginginkan kaki ketika diberikan 1 inci. Kekuatan apa yang dimiliki kepala sekte bunga ini? Xiao Yan bertanya. Dia hanya kepala penjabat. Namun, ia juga memiliki kekuatan Douzun bintang 4. Namun, orang yang merepotkan untuk dihadapi bukanlah dia. Sebaliknya, itu adalah teman prianya, Yao Hua Liangjun. Orang ini memiliki kekuatan Douzun bintang 6. Nalan Yanran berkata tanpa daya. 6 bintang Douzun ya. Jari Xiao Yan mengetuk meja dengan lembut. Sekte bunga memang layak menjadi salah satu dari 2 sekte. Sebuah bintang 6 Douzun dapat dianggap cukup hebat bahkan di seluruh Central Plains. Yun Yun telah mendapatkan warisan dari nenek Hua itu, tetapi dia tidak cocok untuk keduanya. Xiao Yan berbicara dengan sedikit terkejut. Bagaimana guru dapat memperbaiki jumlah yang sangat besar dari Douqi dalam waktu singkat? Nalan Yanran tertawa getir dan berkata, saat ini, meterai itu telah bergabung ke tubuh guru. Jika seseorang mengeluarkannya, itu pasti akan mengambil kehidupan guru. Wanita jahat itu jelas berniat untuk mengambil kehidupan guru. Petik 2. Untungnya, sepertinya nenek Hua telah mengatur sesuatu ketika dia masih hidup. Karenanya, cukup banyak tetua yang berdiri di sisi guru. Karenanya, wanita itu tidak berani dengan paksa merebutnya. Namun, dia sudah mengeluarkan taruhan dan ingin bertanding dengan guru. Petik 2. Awalnya harus dianggap adil jika itu adalah pertandingan. Namun, sekte bunga memiliki semacam aturan aneh. Aturannya adalah bahwa pria dan wanita dapat melawan lawan bersama. Dengan kata lain, wanita itu bisa bertarung bersama dengan Yao Hua Liangjun. Nalan Yanran tertawa getir. Berjuang bersama. Xiao Yan sedikit mengernyitkan aliansa ketika dia memandangi Douzun bintang 4 dan Douzun bintang 6. Ini benar-benar intimidasi. Guru sudah menyetujui pertandingan ini. Saya pikir dia menjadi jengkel karena terus-menerus direcoki. Petik 2. Apakah dia tidak punya otak? Xiao Yan tanpa sadar berteriak dengan marah. Apakah ini tidak membebaskan diri untuk mati? Nalan Yanran menghela nafas pelan. Mata cantiknya menatap pria muda di depan, yang wajahnya mengandung sedikit amarah. Dia berkata, karena itu, aku hanya bisa diam-diam datang dan mencarimu. Jika Anda tidak melakukan intervensi, guru kemungkinan akan berakhir sekarat kali ini, karena itu, tolong bantu guru, oke. Xiao Yan perlahan menghela nafas ketika mendengar suara lemah Nalan Yanran yang memohon. Dia bertanya dengan suara yang dalam, berapa lama lagi di sana sampai pertandingan? Setengah bulan. Bab 1287, bergegas ke sekte bunga. Setengah bulan ya. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini. Mungkin dibutuhkan lebih dari 10 hari bagi seseorang untuk bergegas dari tempat ini ke sekte bunga. Dari kelihatannya, sepertinya dia sedikit terdesak waktu. Apakah kepala sekte itu satu-satunya di sekte bunga yang menentang Yun Yun? Bagaimana dengan para ahli lainnya? Sekte bunga dapat dianggap sebagai faksi besar dengan warisan panjang. Sekte ini jelas memiliki fondasi yang kuat. Jika seluruh sekte bunga tidak bisa menerima Yun Yun, kemungkinan pihak lain tidak akan membaringkannya bahkan jika masalah ini diselesaikan kecuali ada yang meninggalkan sekte ini. Sekte bunga memang memiliki fondasi yang cukup kuat. Namun, sebagian besar pakar sejati dari generasi yang lebih tua menghabiskan waktu mereka dalam retret yang berkelanjutan. Jika para ahli generasi tua ini masih berada di sekte, wanita itu tidak akan menjadi yang bertindak sebagai kepala sekte. Adapun tetua lainnya, kebanyakan dari mereka setia kepada nenek Hua. Mereka secara alami tidak akan keberatan dengan nenek Hua wasiat. Satu-satunya masalah adalah wanita itu. Nalan Yanran menjelaskan. Ini yang terjadi ya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ekspresinya sedikit menghangat. Jika wanita itu adalah satu-satunya yang menentang, akan mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Pergi saja jika kamu ingin. Sebuah suara tua tiba-tiba dikirim ketika Xiao Yan sedang berpikir keras. Sosok Yao Lao muncul di kursi di sampingnya pada waktu yang tidak diketahui dan berbicara sambil tersenyum ke arahnya. Guru, Xiao Yan kaget ketika melihat ini. Segera, dia mengangguk. Hal ini terkait dengan Yun Yun. Dia secara alami tidak akan bisa menyusut karenanya. Terlepas dari apa masalahnya, dia harus melakukan perjalanan ke sekte bunga ini. Nalan Yanran di samping menjadi terkendali ketika dia melihat Yao Lao.
Saat ini dia sudah mengetahui reputasi dan status yang dimiliki Yao Lao di Central Plains. Wajar baginya untuk merasa sedikit gelisah di depan pukulan besar. Tidak terduga bahwa bahkan wanita tua Hua Yu telah mencapai batasnya. Yao Lao melirik Nalan Yanran sebelum menghela nafas pelan dan berkata. Xiao Yan kaget setelah mendengar desahan Yao Lao. Segera, dia mengerti bahwa wanita tua yang disebut Hua Yu ini adalah Granny Hua misterius yang dibicarakan oleh Nalan Yanran. Segera, dia bertanya dengan heran, apakah guru mengenalnya? Wanita tua ini menjadi terkenal di Central Plains jauh lebih awal dari saya. Dia juga bisa dianggap orang yang sangat menarik dan hebat. Saat itu, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Dia angkuh dan memiliki banyak lawan. Adapun kakinya yang lumpuh, itu pasti sesuatu yang terjadi setelah kejadian saya. Kemungkinan dia menderita cedera yang sangat serius. Kalau tidak, ajalnya tidak akan datang begitu cepat. Yao Lao mengangguk. Segera, dia tersenyum berkata, namun, Yun Yun itu juga dianggap cukup beruntung. Dia sebenarnya bisa mendapatkan warisan dari wanita tua ini. Wanita tua ini tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Karakternya eksentrik dan tidak mudah mempercayai siapapun. Namun, Yun Yun itu bisa mendapatkan kepercayaannya. Harus dikatakan bahwa dia adalah orang yang bertekad dan diberkati. Petik 2. Sekte Bunga memiliki banyak pakar. Penjabat kepala itu bukan alasan untuk khawatir. Dengan kekuatanmu saat ini, tidaklah sulit untuk menghadapinya. Orang yang sedikit lebih repot berurusan dengan rekan prianya Yao Hua Liangjun. Namun, saya pikir Anda harus bisa menghadapinya. Yao Lao tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan tablet batu giok putih krem terbang menuju Xiao Yan. Ini adalah tablet giok spasial yang telah saya buat. Jika Anda bertemu dengan situasi yang tidak bisa Anda tangani, Anda bisa menghancurkannya. Saya akan bergegas secepat yang saya bisa. Beberapa orang tua dari Sekte Bunga memiliki saya bantuan dari saat itu. Begitu Anda menyebut nama saya, kemungkinan mereka tidak akan mempersulit Anda. Petik 2. Xiao Yan segera merasakan kekuatan spasial yang besar dan kuat dalam tablet batu giok ketika dia menerimanya. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia mengangguk ke arah Yao Lao. King Lin dan aku akan menuju waktu ini sekitar. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil semuanya melakukan retret dan pelatihan. Itu tidak baik mengganggu mereka. Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, ia akan dapat berhasil melarikan diri bahkan ketika bertemu dengan seorang ahli bintang 7 Douzun. Selain itu, King Lin mungkin hanya memiliki kekuatan bintang 1 Douzun tetapi setelah memanggil roh surga kuno ular, dia memiliki kekuatan besar yang bisa bertarung melawan Douzun elit bintang 6. Iya, lebih baik bagi Tian Huo Zunze untuk tetap di sini. Saya sedang memikirkan cara untuk memungkinkan dia mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Meskipun Anda telah membantu Little Fairy Doctor memperbaiki pil racun, dia kekuatan sebenarnya dari Little Poison Wu Full Poison Body Doctor juga belum sepenuhnya dilepaskan. Saya akan membantunya selama periode ini. Lain kali Anda kembali, kemungkinan Anda akan melihat kekuatan dari keduanya yang melonjak. Yao Lao berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Xiao Yan juga berbicara dengan gembira. Dengan Yao Lao yang bertindak secara pribadi, seharusnya tidak sulit bagi Tian Huo Zunze untuk mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Mengenai cara melepaskan sebagian besar kekuatan tubuh racun yang menyedihkan, Xiao Yan tentu saja tidak akan bisa dibandingkan dengan Yao Lao yang sangat berpengalaman. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi kepala Sekte Bunga selama perjalananmu di sana. Sekte Bunga sangat kuat. Jika dia bisa menjadi kepala, Falling Star Pavilion juga akan mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan lainnya. Petik 2. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika suara seperti semut yang lemah tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Matanya terangkat, hanya untuk melihat Yao Lao menggerakkan bibirnya. Segera, dia mengangguk dengan senyum pahit. Sejak Misty Cloud Sect dengan paksa dibubarkan olehnya saat itu, Yun Yun telah resisten terhadap sesuatu seperti menjadi kepala sekte. Siapa yang tahu apakah dia akan bersedia menjadi kepala Sekte Bunga? Kalian semua juga harus bergerak. Tidak banyak waktu yang tersisa. Setelah melihat Xiao Yan mengangguk, Yao Lao tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata. Dimengerti. Xiao Yan mengangguk.
Dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Nalan Yanran di belakang membungkuk hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti. Selanjutnya, dia berhenti lagi saat dia mendapatkan Nalan Yanran untuk memimpin. Mereka bertiga bergegas ke Sekte Bunga tanpa berhenti. Sekte Bunga terletak menuju wilayah barat dataran tengah. Ada jarak yang cukup antara itu dan Falling Star Pavilion. Bahkan dengan kecepatan trio Xiaoyan, kemungkinan mereka akan membutuhkan lebih dari 10 hari untuk mencapainya. Untungnya, King Lin telah memanggil seorang ahli dari suku Piton 9 jauh tanah dalam setelah meninggalkan Falling Star Pavilion. Akhirnya, dia memerintahkannya untuk berubah menjadi tubuh yang sebenarnya. Mereka bertiga menungganginya. Baru pada saat itulah mereka menghindari rasa pahit agar tidak terburu-buru. Sebuah tubuh hitam yang sangat besar terbang melalui awan di langit yang jauh. Ketika tubuh besar itu bergerak, gelombang suara angin deras yang rendah dan dalam akan muncul. Xiaoyan duduk di belakang ular. Meskipun tubuh 9 serene jauh tanah piton ditutupi dengan sisik licin dingin, tubuhnya bahkan tidak bergerak sedikit. Angin liar bergegas melewati telinganya, tetapi rambutnya bahkan tidak bergerak sedikit pun. Pada saat ini, Xiaoyan memejamkan mata. Pikirannya telah tenggelam jauh ke dalam alisnya. Flame Chilling Flame perlahan-lahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Itu berbeda dari api lainnya. Nyala api semacam ini akan memberi seseorang perasaan dingin yang sangat dingin. Namun, dalam kedinginan sedingin es ini menyembunyikan energi panas yang liar dan keras. Kedua energi yang berlawanan bergabung bersama dengan sempurna, menyebabkan seseorang tanpa sadar memuji misteri dunia ini. Alis Xiaoyan adalah tempat kekuatan spiritualnya bertahan. Namun, untungnya Xiaoyan telah menanamkan jejak spiritual ke dalam Flame Bone Chilling Flame saat ini. Oleh karena itu, suhu misterius tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi jiwa Xiaoyan. Sebaliknya, itu menyebabkan fluktuasi rohaninya menjadi semakin hidup. Flame Chilling Flame terbakar habis-habisan. Segel api putih di antara alis Xiaoyan juga memancarkan sedikit cahaya. Pada saat ini, dia terus-menerus dan perlahan-lahan menggabungkan kekuatan spiritualnya ke dalam api tulang dingin. Api surgawi ini telah disempurnakan oleh Yao Lao selama bertahun-tahun. Meskipun Yao Lao telah menghapus jejak spiritualnya, nyala api masih memiliki beberapa perlawanan samar terhadap jiwa-jiwa lain. Apa yang perlu dilakukan Xiaoyan adalah secara bertahap membiarkan Bone Chilling Flame untuk digunakan padanya, pemilik barunya dan menyelesaikan perlawanan. Awalnya, ini harus menjadi proses yang menghabiskan banyak waktu. Namun, salah satu upaya pertama Xiaoyan untuk memperkuat keakraban antara keduanya, ia tiba-tiba menemukan bahwa penerimaan Bone Chilling Flame terhadapnya jauh melebihi harapannya. Selain membuatnya terkejut, itu juga memberinya kegembiraan yang besar. Xiaoyan hanya perlu berpikir sejenak sebelum memahami transformasi semacam ini. Ketika Yao Lao ditangkap saat itu, ia telah menyegel tulang nyeri tulang di dalam tubuh Xiaoyan. Yang terakhir juga telah mendapatkan kendali atas hal itu. Setelah bersama selama bertahun-tahun, Xiaoyan sebenarnya bisa juga dianggap sebagai pemilik kedua api nyala tulang. Saat ini pemilik kedua ini maju untuk menjadi pemilik utama. Keakraban antara keduanya secara alami akan melambung dengan cepat. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan menduga bahwa dia akan dapat menggunakan mantra api untuk memurnikan nyala tulang dingin segera. Kecepatan seperti ini, mungkin bahkan Yao Lao tidak akan mengharapkannya. Selama perjalanan berikutnya, Xiaoyan pada dasarnya akan memfokuskan pikirannya dan membiarkan jiwanya bergabung dengan flame dingin tulang. Di bawah ketekunan dan kerja kerasnya, perlawanan dalam flame tulang dingin dengan cepat menjadi semakin lemah setiap hari. Xiaoyan menutup matanya dan menenggelamkan benaknya ke tubuhnya di punggung ular besar itu. Bahkan napasnya menjadi jauh lebih lemah. Segel api di antara alisnya perlahan memancarkan cahaya redup saat dia bernapas. Nalan Yanran dan King Lin di samping memalingkan muka setelah melirik situasi ini. Mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan tindakan Xiaoyan ini selama periode waktu ini. Engah, ketika kedua orang ini memalingkan muka, mata Xiaoyan yang tertutup rapat bergetar sedikit. Segel api di antara alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Detik berikutnya, segel api tampaknya telah dihidupkan kembali. Perlahan-lahan bergoyang dan benar-benar meresap ke dalam kulit Xiaoyan. Akhirnya, itu menghilang.
Perubahan mendadak yang tak terduga ini juga menyebabkan Nalan Yanran dan King Lin terkejut. Sebelum mereka bisa berbicara, mata tertutup Xiao Yan perlahan dibuka. Mata hitamnya yang gelap saat ini memiliki nyala api putih yang menyala di dalamnya. Pada saat ini, perlawanan dalam flame pendingin tulang sebenarnya telah sepenuhnya disempurnakan dan dihapus oleh Xiao Yan. Api putih pekat memenuhi kedua mata Xiao Yan. Lama kemudian, sebelum mereka perlahan memucat, menyusul lenyapnya api, matanya juga sekali lagi memulihkan kejernihannya. Uap keruh sedang dihembuskan dari Xiao Yan. Wajahnya ditutupi oleh lapisan fluoresensi yang samar. Ada sukacita yang tidak bisa disembunyikan secara samar-samar di situ. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan dapat berhasil menghilangkan perlawanan dalam Bone Chilling Flame terhadapnya dalam selusin singkat selama beberapa hari. Saat ini, flame dingin tulang sudah sepenuhnya bergabung dengan saya. Itu bisa ditelan kapan saja. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan Bone Chilling Flame pastinya cukup lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanan mereka harus segera tiba di Sekte Bunga. Jelas bukan waktu terbaik untuk menelannya sekarang. Aku harus menunggu masalah Yun Yun diselesaikan sebelum menelan dan memperbaikinya. Xiao Yan mengambil keputusan dan santai. Dia menekan Bone Chilling Flame yang membakar dengan ganas di antara alisnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Nalan Yanran di samping. Dia bertanya, berapa lama lagi sebelum kita bisa mencapai Sekte Bunga? Seharusnya dalam 2 hari ini. Kami telah memasuki wilayah timur laut dan dekat dengan Sekte Bunga. Petik 2. Ya, King Lin, tingkatkan sedikit kecepatan dan cobalah untuk mencapai Sekte Bunga sesegera mungkin. Xiao Yan sedikit mengangguk sementara matanya berbalik ke arah King Lin dan berkata. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan Sekte Bunga, ada semacam perasaan cemas yang samar-samar hadir di hatinya. Dia bertanya-tanya bagaimana orang itu, yang sudah bertahun-tahun tidak dijumpainya, seperti sekarang. King Lin di samping juga tersenyum dan mengangguk. Tangan kecilnya menepuk ular itu di bawahnya. Sosok ular itu bergetar dan kecepatan di mana mereka melintas di langit tiba-tiba meningkat. 3 hari kemudian, trio Xiao Yan, yang lelah karena perjalanan, akhirnya melambat ketika mereka berada di udara di atas pegunungan yang membentang tanpa henti. Mata Nalan Yanran menyapu segala arah. Akhirnya, dia perlahan mendarat. Benda berbentuk kelopak bunga keluar dari dalam cincin penyimpanannya. Benda berbentuk kelopak bunga itu baru saja keluar ketika memasuki ruang di depannya. Riak aneh dipancarkan dari ruang itu. Beberapa saat kemudian, penghalang spasial besar muncul di depan mata kelompok Xiao Yan. Hambatan spasial yang begitu besar, betapa megahnya. Sebuah kejutan juga melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat penghalang spasial ini. Sekte Bunga ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan ranah, tetapi teknik semacam ini untuk menggunakan penghalang spasial untuk menyembunyikan lokasi sekte tidak tampak tidak signifikan. Penghalang spasial perlahan berfluktuasi. Segera, itu terpecah dan membentuk garis retak spasial. Nalan Yanran memberi isyarat Xiao Yan dan King Lin. Setelah itu, dia memimpin untuk berjalan masuk. King Lin buru-buru menyimpan 9 tanah dalam piton 9 tenang dan dengan cepat mengikutinya dengan Xiao Yan. Mata mereka terpesona ketika mereka memasuki penghalang spasial. Semacam aroma bunga yang luar biasa padat datang menerkam mereka. Bagian dalam jenis aroma bunga ini samar-samar tampak diisi dengan energi alami yang sangat kuat. Tempat yang misterius. Xiao Yan ada di udara. Dia melihat dunia yang tersembunyi di balik penghalang spasial ini. Terkesiap kaget dan ekspresi muncul di wajahnya. Sejumlah gunung bunga tak berujung muncul di depan kelompok Xiao Yan. Gunung-gunung ini dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti lautan bunga. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, kelopak bunga yang indah akan menari di langit. Adegan ini muncul seperti surga. Sungguh cantik. Wajah King Lin mabuk saat dia bergumam sambil melihat pemandangan surga ini. Lautan bunga ini seharusnya menjadi semacam formasi. Xiao Yan menyaksikan lautan bunga yang menyebar ke cakrawala. Riak muncul di matanya. Dia bisa merasakan bahwa lautan bunga ini menyembunyikan energi yang sangat agung. Bahkan kelopak bunga yang menari di langit samar-samar memiliki semacam orbit misterius khusus. Nalan Yanran mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan.
Dia tersenyum berkata, ini adalah sekte yang melindungi pembentukan sekte bunga. Jika seseorang tidak memiliki metode untuk memasukinya, ia akan tersesat di lautan bunga ini. Seseorang akan selamanya terperangkap di dalam tanpa ada yang memimpinnya. Bunga-bunga ini seharusnya bunga ekstasi, kan? Tanpa diduga, sebenarnya ada begitu banyak jenis bunga yang sangat langka di dunia luar di tempat ini. Xiaoyan mengendus aroma bunga di udara dan berkata, itu tidak sepenuhnya terdiri dari bunga ekstasi. Ada juga beberapa bunga aneh yang bisa digunakan untuk memperkuat efek bunga ekstasi. Nalan Yanran tersenyum sedikit. Kata-katanya baru saja terdengar ketika suara samar, gong, samar-samar dipancarkan dari dalam lautan bunga. Ini, gong, suara, pertandingan akan segera dimulai. Cepat, ikuti aku. Jangan mengambil jalan yang salah. Jika tidak, Anda akan tersesat di dalam lautan bunga ini. Ekspresi Nalan Yanran sedikit berubah ketika dia mendengar suara, gong, ini. Dia segera mendesak dengan kata-katanya. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas menuju lautan bunga. Jalur terbangnya cukup aneh. Itu bukan garis lurus. Sebagai gantinya, butuh beberapa kurva. Xiaoyan dan King Lin, yang ada di belakang, tertawa pahit ketika mereka melihat ini. Mereka hanya bisa buru-buru mengikuti jalur penerbangan Nalan Yanran dan dengan cepat mengejar. Ada jajaran gunung yang sangat megah di ujung lautan bunga. Awan berlama-lama di gunung. Bunga-bunga segar menghiasi itu. Sebagian besar tebing berbahaya ini memiliki beberapa bangunan yang berdiri di atasnya. Samar-samar orang bisa melihat beberapa tokoh memikat dan mendengar tawa para wanita. Ada gunung yang menjulang berdiri di tengah-tengah pegunungan. Gunung itu sangat luas. Banyak bangunan berdiri di atasnya. Puncak gunung adalah sebuah kotak besar yang menyebar terpisah. Alun-alun dibangun menggunakan batu hijau. Ada gambar kelopak bunga di sekitarnya sementara aroma yang tidak biasa melekat. Pada saat ini, ada cukup banyak tokoh berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Seorang pria dan seorang wanita berdiri di tengah alun-alun. Wanita itu mengenakan gaun anggun. Ada bunga yang dijahit menggunakan benang emas di baju. Sekilas, sepertinya statusnya cukup tinggi. Dia juga memiliki penampilan yang sangat bagus. Namun, bibir merahnya yang agak tipis samar-samar mengungkapkan kekejaman. Seorang pria berdiri malas di samping wanita ini. Tangannya memegang kipas dengan wanita cantik tergambar di atasnya. Pria ini tinggi dan memiliki wajah tampan. Ada kejahatan yang samar-samar dipancarkan darinya. Darah segar seperti bintik merah cerah di antara kedua alisnya telah menyebabkan kejahatan ini diperbesar oleh banyak kali. Yun Yun, waktunya habis, kamu harus mengungkapkan dirimu.